Ini bangsa nggak bisa dibawa maju dengan sekadar cuma joget-joget aja. Bisa, nggak cukup. Ini bangsa yang praktis membutuhkan keseriusan, terbuka terhadap kritik. Kalau dikritik jangan marah, karena mereka kan mengelola pajak rakyat. Buat atlet itu merasa bangga jika atletnya diperhatikan gitu sama pemerintah. Banyak atlet Asia internasional, tetapi begitu dia pensiun, ada yang jadi security, ada yang tidak bekerja, pengangguran. Orang masih ada orang naik motor, naik trotoar, gimana kita bisa ngomong budaya maju? Lawan arah lagi. Lawan arah, ini kota ketinggalan. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam talk show Gagasan Progresif bersama saya Vanda Raini. Dalam episode kali ini kita akan menjelajahi ide-ide segar dan pemikiran progresif yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Sebagai negara multikultural, Indonesia berdiri kokoh dengan beragam etnis dan budayanya. Namun bagaimana mentalitas dan karakter masyarakat kita hari ini? Apakah bangsa kita sudah pantas disebut berbudaya maju juga sportif? Kita akan berbincang-bincang santai bersama mantan kiper Timnas Sepak Bola Indonesia, Bang Markus Horison, dan juga sejarawan sekaligus pendiri majalah Historia, Pak Boni Triana. Selamat datang di Gagasan Progresif. Oh, Panda. Bang Markus, Pak Boni. Aku panggilnya Mas aja kali ya? Boleh apa aja. Oke, Mas Boni, budaya maju, sportif, dan berkepribadian nasional. Bagaimana nih Anda melihat karakter aparatur sipil negara hari ini? Apakah sudah menjunjung nilai dan prinsip sebagai pelayan masyarakat? Mas Boni, silakan. Ya, pertama harus kita lihat dari aspek historis bagaimana pembentukan ASN kita, artinya pembentukan birokrasi kita itu dari mana. Ya, kita tahu bahwa kita itu negara pasca kolonial. Artinya kita juga mewarisi aspek kolonial ya, dalam berbagai segi kehidupan kita, tidak terkecuali dalam soal birokrasi gitu. Dulu birokrasi kita jadi bahasa Belandanya itu ambtenaar gitu ya. Para pegawai yang bekerja di pemerintahan itu orang-orang yang datang dari tradisi, dari kebudayaan yang feodal. Karena orang-orang dari kerajaan gitu, orang-orang priai, ya orang-orang aristokrat. Mereka diadopsi dalam satu struktur birokrasi kolonial yang membawa nilai-nilai kebudayaannya sendiri yang biasa dilayanin. Gitu kan. Kalau raja kan dilayanin, kalau priai kan dilayanin, bukan melayani gitu, bukan melayani. Nah, ini ada di dalam mentalitas sebagian ya pada awalnya tentu saja di dalam struktur birokrasi kita. Jadi sedikit banyak mempengaruhi juga cara bekerja, cara berpikir dari birokrasi kita, dan itu bagian yang melekat pada tradisi, pada budaya birokrasi kita gitu. Nah, makanya Indonesia yang kita tuh baru merdeka 78 tahun belum lama sebetulnya. Belum lama. Jadi pengaruh dari kolonialisme, mental feodal gitu, mental biasa dilayanin, dikasih upeti, itu melekat. Nah, itu harus ada transformasi, itu harus ada perubahan karakter ya, didobrak gitu karakternya dari mentalitas dilayani, terutama sekali para petingginya, ke melayani, kayak di birokrasi modern lah, misalkan di negeri-negeri di barat gitu, itu melayani, bukan dilayani. Terus terbuka terhadap kritik. Kalau dikritik jangan marah, karena mereka kan mengelola pajak rakyat gitu. Nah, cara berpikir ini, yang mindset begini yang agaknya kecipratan dari tradisi mentalitas kolonial dan mentalitas feodal. Kira-kira kayak gitu. Contohnya apa sih Mas Boni? Oh, banyak banget. Saya catat tuh ada 10 atau 11 gitu ya. Tadi mentalitas kolonial, mentalitas feodal gitu. Di mana seorang pemimpin tuh
mempraktikkan kebiasaan feodalistis. Contoh beginilah, sering tuh di media sosial rame kalau ada pejabat diiring-iring sama banyak rombongan lenong gitu ya. Sama asisten-asistennya, wah ada yang bawain tas, ada yang bawain map, ada yang macam-macam ya. Itu sebetulnya kalau kita perhatikan itu ada di dalam tradisi feodalistis. Nah ini di dalam novelnya Multatuli itu, Max Havelaar yang ditulis sama Multatuli ya, itu dia melakukan kritik terhadap seorang bupati yang mau nerima kerabatnya dari Cianjur dengan segala macam rombongan dan iring-iringannya. Nah kebiasaan itu ternyata masih ada sekarang. Kalau lihat pejabat tuh diiring-iring gitu kan, ada yang pegang ini nih, pegang ini tuh, kemudian dibawa. Apalagi kalau mau ke bandara diaturin begini. Kalau di negeri barat, di negeri yang sudah demokratis, yang sudah modern gitu, itu apa? Saya pernah lihat sendiri Perdana Menteri Belanda naik sepeda gitu ke pasar gitu ya. Biasa gitu kan. Biasa, tentu ya perdebatannya bisa macam-macam, ada aspek keamanan segala macam, oke. Tapi satu hal, kita seringkali melihat kebiasaan-kebiasaan pejabat itu mempraktekkan tradisi feodal. Mungkin mereka nggak sadar itu, tapi mereka meniru karena mereka hidup dalam struktur seperti itu, menjadikan kebiasaan. Nggak aneh kalau kemudian yang beredar sejelang pemilu, foto misalkan ada calon pejabat publik yang tiduran tuh makan di warung itu jadi berita gede. Karena kebiasaan melihat pejabat publik makannya di restoran mewah. Kemudian ada pejabat naik angkot jadi berita gede. Karena kebiasaannya ngelihat pejabat di iring-iringin, dipakai ngiung-ngiung gitu ya. Sehingga suatu hal yang tidak wajar menjadi wajar. Begitu pula sebaliknya. Nah ini sadar nggak sadar itu diwariskan dari mentalitas kolonial, mentalitas yang feodalistik sifatnya. Nah itu yang saya maksudkan. Dan itu ada di dalam karakter kita gitu loh. Nah itu juga agaknya kalau kita bicara soal progresif ya harus didobrak. Pejabat mestinya birokrat mestinya biasa aja. Ya kan, yang membedakan dia kan tanggung jawabnya. Ya kan, karena dia pejabat publik, dia harus memberikan servis kepada publik. Ya. Dan jawabnya besar, ya nggak perlu gimana-gimana lah, biasa aja. Biasa aja ya. Nah kalau menurut Bang Markus gimana nih feodalisme di Indonesia ini kan kayaknya masih banyak ya. Kayak tadi kan Mas Boni juga bilang kayak gitu tuh dari sisi pemerintahan lah ya. Kalau mungkin dari sisi pekerjaan atau sosial gitu ada nggak sih menurut Bang Markus? Kalau saya melihatnya pasti masih ada ya zaman sekarang ya. Karena budaya itu kan sudah terbentuk dari zaman dulu ya, dari zaman Belanda seperti Bang Boni bilang tadi. Itu pasti akan terbawa sampai sekarang juga pasti itu. Makanya saya pikir di kehidupan sehari-hari di apa kita pasti masih ada yang zaman yang begitu sekarang gitu. Di olahraga juga contohnya juga kita melihat banyak sih di olahraga ini banyak yang tidak sportif, terus kemudian tidak jujur, mungkin perangkat wasitnya gitu. Itu masih ada juga di olahraga, makanya susah ya Bang kok ngilanginnya itu ya Bang. Udah budaya kali ya. Sudah budaya. Itulah. Harusnya bisa ya diubah. Harusnya bisa. Contoh gini, ada satu buku judulnya Mengapa Kebudayaan Itu Penting gitu. Why Culture Matter. Itu disusun oleh para ahli dari Harvard. Salah satunya yang mimpinnya itu Samuel Huntington. Para peneliti ini membandingkan dua negara, antara Ghana di Afrika dengan Korea Selatan. Tahun 70-an kira-kira. Indeks kehidupan masyarakatnya sama, tingkat ekonominya sama, GDP-nya sama, semua sama. Mereka bandingkan 20-30 tahun kemudian Korea Selatan melesat, meninggalkan Ghana, ditinggalin. Di situ ada pertanyaan, kenapa dua negara yang berangkat dari titik yang sama secara ekonomi, secara segala macam itu sama semuanya, pendapatan per kapitanya sama, kok yang satu bisa melesat, yang satu enggak? Ya. Kenapa? Nah, ternyata kebudayaan menjadi penting. Kebudayaan itu kan kalau
pengertian teoritisnya hasil cipta karsa dan karya manusia. Ya. Itu dibagi lagi, ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud, ada yang tangible, ada yang intangible. Nah, di dalam kebudayaan itu ada juga soal etos. Rajin nabung, kerja keras, tepat waktu. Nah, itu etos. Nah, di satu bangsa ini punya etos seperti itu. Di bangsa lain enggak. Itu yang kemudian menjadikan satu bangsa ini maju. Begitu pula nanti Bang Markus bisa nambahin soal olahraganya juga ya. Kenapa kemudian Jepang kalau kita lihat, saya nanti Bang Markus bisa nambahin. Kenapa Jepang yang 20-30 tahun lalu lah sepak bolanya biasa aja sekarang hebat. Kenapa? Indonesia dari zaman Hindia Belanda tahun 30-an tuh udah punya klub sepak bola, udah pernah main di Piala Dunia walaupun kalah gitu ya. Sempat juga waktu Olimpiade nahan 0-0 Rusia di Australia tahun 56. Kenapa kok prestasinya gitu-gitu? Saya yakin itu juga kaitannya sama kebudayaan, sama etos. Bicara tentang budaya maju dan juga sportif ya. Menurut Bang Markus kan gimana nih pengembangan SDM di bidang olahraga melalui pembinaan hari ini? Apakah memang sudah berjalan dengan baik demi tercapainya atlet yang sejahtera, prestasi mendunia di semua cabang olahraga? Gimana Bang Markus? Gini ya, kalau cerita masalah semua cabang olahraga saya pikir sama ya. Contohnya saya di bidang sepak bola. Saya pernah mengalami jadi pemain, pelatih. Nah, sekarang ini SDM kita memang sangat kurang sekali gitu. Kenapa saya bilang kurang? Kenapa? Gini, di Indonesia ini banyak contoh ya sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola di Indonesia paling banyak yang anak-anak itu grassroots namanya. Nah, di sekolah sepak bola itu rata-rata hanya beberapa persen, 20% lah yang sudah mempunyai sertifikat atau lisensi kepelatihan. Oh. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat bagaimana caranya seorang pelatih tidak mempunyai lisensi sertifikat untuk mengajari anak-anak itu gitu loh. Itu yang makanya SDM kita memang sangat kurang sekali. Dan di pelatih tersebut misalkan seorang pelatih dia mau ikut lisensi tapi dia tidak mempunyai dana, biaya. Karena lumayan loh. Lisensi kepelatihan mulai dari yang bawah tuh lisensi D nasional itu sekitar 3-4 juta. Sedangkan mereka ngelatih anak-anak itu di bawah 1 juta. Per bulan itu dia di bawah 1 juta. Ya gimana ibaratnya pelatih itu mau ngajarin anak-anaknya. Sedangkan dia tidak mempunyai skill pelatihnya. Tidak mempunyai pengetahuan latihan dasar gitu. Hanya latihan di lapangan, sudah dilepas aja gitu. Dan akhirnya nanti puncaknya mereka ke yang senior gitu loh. Makanya ada yang dibilang orang pemain Indonesia passingnya aja nggak bisa gitu. Headingnya aja mereka nggak pinter ya kan. Itu kan berarti kan latihannya harus dari dasar gitu. Harus dari sekolah sepak bola itu dilatih gitu. Makanya memang SDM kita sangat kurang sekali. Nah Bang Markus, atlet sejahtera prestasi mendunia. Ini adalah salah satu visi misi dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud nih. Yang ingin adanya penataan sistem rekrutmen, pembinaan, kompetisi, penghargaan, juga fokus pada kesejahteraan atlet. Ya kita tahu sendiri lah ya, banyak atlet yang dulunya jaya tapi sekarang kayak udah terlupakan gitu. Padahal dulu tuh membawa harum nama bangsa Indonesia gitu kan. Fokus pada kesejahteraan atlet, pelatih hingga tenaga keolahragaan. Gimana tanggapannya Bang Markus? Makanya saya berharap mudah-mudahan jika nanti Pak Ganjar terpilih menjadi presiden, ini yang harus diperhatikan oleh Pak Ganjar. Kenapa? Banyak atlet yang seperti dibilangin tadi itu sudah prestasinya internasional. Tetapi begitu dia pensiun, ada yang jadi security, ada yang tidak bekerja, penganggur. Tadi karena pemerintah tidak ikut campur tangan gitu. Karena pemerintah harusnya merekrut atlet-atlet yang berprestasi ini ya paling tidak dikasih kesejahteraan mungkin pekerjaan ataukah usaha. Masih banyak hal lain yang bisa untuk sejahtera para atlet gitu. Makanya saya berharap nanti semoga Pak Ganjar menang nanti, itu yang harus dicapai gitu. Saya pikir ini yang apa ya? Saya pikir ini yang topik yang benar-benar buat atlet itu merasa bangga jika atletnya diperhatikan gitu sama orang pemerintah gitu. Contoh juga satu lagi guru ya. Karena guru olahraga saat ini saya pikir gajinya masih sangat kecil ya, atau belum
belum inilah saya pikir. Saya pikir yang mungkin kalau olahraga mungkin nanti bisa mungkin diangkat jadi PNS atau gajinya mungkin diperbaiki gitu. Saya pikir itu, Mbak. Oke, kalau menurut Mas Boni gimana nih? Yang penting bagaimana di masa produktifnya itu negara mikirin. Misalkan tadi Pak Ganjar punya program tuh bagus, ya kan? Nah itu tinggal manajemennya seperti apa, ya kan? Dan itu juga kaitannya sama culture, sama kebudayaan. Ini kan semua cara kita mikir, cara kita bertindak, cara kita mengekspresikan sesuatu, cara kita melakukan sesuatu itu kan tidak terlepas dari latar belakang kebudayaan kita gitu kan. Atlet Cina gimana sih kalau dilatih? Ya kan? Ditempahnya gimana, bangun pagi, nggak boleh telat, latihan mati-matian. Disiplin ya? Disiplin mati-matian ya kan. Atlet kita belok dikit makan gorengan gitu kan. Emang iya? Gorengan? Belok dikit makan gorengan. Gorengan. Tradisi tadi tuh. Iya kan? Kembali lagi. Masih ada bandel-bandelnya ya? Pasti masih ada lah. Iya, pasti masih ada yang curi-curi. Tapi kalau latihan di Indonesia sekarang lebih keras dari yang dulu-dulu nggak sih Bang Markus? Ya, masalah disiplin pasti setiap pelatih mengutamakan disiplin ya. Tergantung karakter si pelatihnya. Kalau misalkan karakter pelatihnya itu keras, disiplinnya juga pasti akan keras gitu. Tapi ntar anak-anaknya pada nggak suka tuh biasanya? Biasanya kita kalau pemain kita pasti akan mengikuti pelatih gitu. Karena apa? Karena dia pemain bola, dia belum berbuat, terus masih pengen menjadi pemain timnas bisa. Kalau dia salah sedikit aja, itu langsung di timnas pun juga tidak akan dipanggil lagi gitu. Jadi ya pemain bola biasa lagi. Gitu tinggal ya? si pemain yang memilih menentukan apakah dia masih mau lanjut untuk menjadi pemain timnas atau pemain biasa-biasa aja. Ya mungkin agak sombong lah, saya udah banyak duit, nggak usah main timnas lah gitu. Saya makan gorengan suka hati lah gitu kan. Udah banyak uang kan. Iya. Tapi tergantung si pemainnya itu tadi. Kalau dia masih pengen prestasi, masih dia pengen membela Indonesia, pasti dia akan mengikuti apa yang dianjurkan pelatih. Tidak boleh makan gorengan, tidak boleh makan mie, padang lagi. Pokoknya ikutin yang berminyak-minyak semua yang dibilangin sama pelatihnya ya. Ya, sebenarnya di situ sudah ada tim gizinya gitu. Jadi si pemain di timnas itu contohnya, kalau di klub masih ada si pelatih-pelatih yang dokter gizi, tapi tidak semuanya. Gitu. Kalau di timnas wajib ada dokter gizi. Dokter gizi itu yang menentukan makanannya gitu. Kalau emang dia bandel ya bandel pasti terus. Tapi kalau dia berubah, kalau dia saya pengen berubah, pengen baik, pengen prestasi, ya pasti dia tidak melanggar aturan itu. Harus disiplin ya. Harus disiplin. Tadi kita ngomongin bola terus, tapi kan ada banyak nih ya cabang olahraga lainnya. Ya. Tapi apa nih yang kira-kira perlu diperbaikin agar cabang olahraga ini prestasinya makin mendunia gitu? Kalau menurut saya infrastruktur ya. Kita mungkin nggak usah cerita jauh-jauh bulu tangkis, panjat tebing, itu pasti gampang ya. Kalau sepak bola susah nyari lapangan sepak bola sekarang. Sepak bola itu kan stadion punya Pemda, tidak punya klub. Lihat aja klub sekarang, klub Liga 1 rata-rata berapa klub itu hampir pun hanya yang punya stadion, punya tempat latihan hanya beberapa klub aja. Yang lainnya rata-rata mereka pinjam. Mereka mau bertanding pinjam stadion Gelora Senayan. Mereka mau pinjam stadion Madia. Padahal itu udah klub Liga 1. Harusnya udah punya sendiri lah ya. Harusnya kalau di Eropa itu kan mereka punya lapangan sendiri, punya mes sendiri gitu. Jadi tempat itu penting, sangat penting. Tempat latihan berarti yang kira-kira di situnya mereka mesnya, di situ mungkin ada tempat fitnessnya, kompanan dan lain-lain. Itu kan menunjang buat mereka latihan supaya mereka lebih bagus lagi kan gitu. Makanya saya pikir infrastruktur lapangan. Kalau sepak bola sulit. Kalau panjat tebing, kalau bulu tangkis mungkin agak gampang ya. Karena tidak terlalu lebar ya lapangannya. Kalau bola kan lebar, terus kalau di Eropa tuh nggak ada lapangan sepak bola cuma 1. Pasti mereka ada 8 lapangan sepak bola gitu. Semoga nantinya akan ada kayak di Eropa gitu ya. Infrastruktur lapangan yang sangat penting menurut saya buat prestasi. Berarti
fasilitas lah ya, fasilitas untuk cabang-cabang olahraga ini ya, supaya prestasinya bisa lebih baik gitu. Kalau menurut Mas Boni apa yang perlu diperbaikin kira-kira? Fasilitas penting, kemudian manajemen atlet itu juga penting. Kayak gini misalkan di Belanda lah yang saya kenal baik negaranya ya, itu di setiap kota tuh ada klub dan punya lapangan tuh betul. Kalau misalkan programnya Pak Ganjar Mahfud itu bisa nyediain satu lapangan gitu ya di kota kecil yang layak gitu, itu kan bagus tuh. Sehingga bibit-bibit pesepak bola itu yang kelas tarkam itu bisa keambil. Ya kan, kelas-kelas tarkam itu bisa di-upgrade gitu. Kan kecil-kecil anak SD gitu biasa main, kan saya juga dulu main bola gitu kan. Lama-lama kan bibit-bibit itu nanti kalau misalkan dia main di lapangan ya, di kita kan kurang tuh. Public space itu kan kita kurang. Di kantor saya di Selipi saya pernah lihat, selalu lihat anak kecil main bola di gang, di jalan kecil gitu. Itu bahaya sih. Sebagai kesenangan ya, mereka hobi main bola tapi nggak punya tempat. Ketika semua sudah ada, nah itu kan menjadi kebudayaan kita, menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah di kita tuh kayaknya masih kurang gitu ya, tempat di mana masyarakat itu bisa berinteraksi pada satu public space. Nah, tinggal cara mikirnya kayak gimana. Dan ini bangsa yang gede banget. Hampir 300 juta penduduknya. Dalam jangka waktu kurang 5 tahun lagi kita nyampe 300 juta. Ini bangsa gede banget. Kita tuh punya modal kebudayaan yang besar, yang kuat untuk maju. Bisa banget. Tinggal yang mendrive-nya, yang memimpin orkestrasinya siapa. Gitu kan. Ini bangsa nggak bisa dibawa maju dengan sekadar cuma joget-joget aja. Nggak bisa, nggak cukup. Bangsa ini membutuhkan cara menuju ke kemajuan dari sekedar joget-joget doang. Nggak bisa cuman lucu-lucuan aja. Ini bangsa yang praktis membutuhkan keseriusan. Diselesaikan dengan cara yang juga benar gitu loh. Jadi kan kita seringkali berorientasi pada hasil. Yang penting katanya hasilnya ke sana. Caranya juga harus benar gitu. Jadi kalau caranya udah nggak benar, ya kita mewariskan satu cara bertindak yang nggak benar, yang nanti lama-lama diterima sebagai sebuah cara yang nggak sportif tadi. Ya pada akhirnya kita jadi bangsa yang nggak pernah sportif gitu. Ya mudah-mudahan dengan visi misi Pak Ganjar satu desa satu lapangan itu sangat baik ya. Makanya kita contoh ya kota ya. Saya tinggal di Bandung. Kota Bandung yang kita lihat di sana itu lapangan sangat minim sekali. Ada lapangan tapi tidak ada rumput. Lapangan tanah, anak-anak tuh bermain di lapangan tanah itu. Oh, belum ada. Iya, karena memang banyak pabrik, terus memang padat penduduk ya. Saya di Bandung itu sering jalan, saya ngelihat di padat penduduk itu tidak ada sarana olahraganya. Ya. Harusnya ya paling tidak ya bisa diusahakan ya, siapa tahu kalau misalkan ada dananya, mungkin yang pada penduduk tuh ya dibeli rumahnya sama pemerintah, terus dibangun fasilitas olahraga, bukan sepak bola aja. Di situ mungkin ada sepak bola, di samping-sampingnya mungkin ada bulu tangkis, basket itu bisa. Saya pikir bisa itu, makanya bagus itu Pak Ganjar ya, mudah-mudahan Pak Ganjar menang tercapai itu nanti ya. Satu desa satu lapangan itu. Satu desa satu lapangan. Ya. Biar pada rajin olahraga semenjak dini nih ya. Lapangan itu kan bisa dijadikan beberapa cabang olahraga gitu. Bukan sepak bola aja kan, lapangan. Oke, di tengahnya lapangan bola, di samping kan bisa ada lapangan bulu tangkis, basket, voli gitu, atau atletik di pinggirannya gitu. Jadi bisa banyak gitu. Seru tuh ya. Bisa. Selain fasilitas olahraga nih, nah gimana nih Mas Boni melihat perpustakaan hari ini? Gimana pula dengan infrastruktur lain seperti museum, gedung kesenian, terus juga pusat kebudayaan. Udah cukup belum sih di Indonesia nih? Saya nyambung tadi, karena pusat kebudayaan, pusat olahraga itu sama. Itu pentingannya sama. Ada dana. Kadang-kadang yang nggak kita milikin prioritas, karena kita nggak tahu apa yang harus kita prioritaskan.
kalau di negara-negara maju satu kawasan ya, satu wilayah itu pemukiman selalu ada sport centernya. Saya mau berenang, dapat slotnya jam berapa? Oh, kamu bisa dari jam 7 sampai jam 9. Diatur. For free gitu. Nah, mestinya kan pemerintah bisa bikin sport center dan juga pusat kebudayaan segala macam gelanggang lah ya, gelanggang olahraga dan seni yang sifatnya itu nggak komersil. Nah, ini harus ada sehingga anak muda itu dia bisa olahraga di situ, dia bisa berkesenian di situ. Kita negara yang dikenal kaya ragam kebudayaannya, ya kan? Tapi fasilitas infrastrukturnya nggak mendukung. Karena apa? Karena selama ini kesenian, kebudayaan itu milik rakyat kan. Rakyat melakukan itu dalam keseharian mereka. Tapi ketika sebuah kesenian gitu ya, yang memang punya masyarakat itu mau dipentaskan kah, mau dijadikan satu ajang apa gitu, kita nggak punya tempat, ya kan? Dan lagi-lagi ini salah kaprah terhadap pemahaman kebudayaan itu sendiri. Dikiranya kebudayaan itu hanya soal tari-tarian, nyanyi-nyanyian dan pentas. Bukan. Itu termasuk juga kita mikir. Cara mikirin kesenian dengan membuat gelanggang kesenian gor segala macam itu tidak akan terjadi kalau si policy maker, pembuat kebijakan nggak punya nilai atau bagasi pengetahuan tentang apa yang penting dalam kebudayaan dan kesenian dan olahraga gitu. Ya, kalau dia nggak ngerti apa-apa ya juga susah. Tapi kalau sekarang nih seniman dan budaya Indonesia udah sejahtera belum sih? Jadi supportnya ketika di olahraga gimana kasih pelatihan dan juga memberikan jalan untuk ke pertandingan-pertandingan yang ada di dunia ini. Nah kalau seniman ya disupportnya harus berkaryanya gitu loh. Nah dalam hal itu kita sekarang masih kurang. Berarti masih belum optimal. Ya moga-moga nanti Pak Ganjar, Pak Mahfud bisa perhatikan ke situ. Sekarang sudah ada gitu, misalkan biaya untuk support dari negara untuk residensi untuk sastrawan misalkan ya. Dia bisa pergi kemanapun di dunia ini kalau lolos seleksi untuk ini. Bisa juga mungkin nanti pelukis, pematung segala macam. Sehingga bangsa yang maju diukuri apa sih gitu? Ya olahraganya maju. Terus di kotanya ada museum, orangnya itu apa namanya, punya perilaku yang etika sosialnya benar gitu kan. Itu kan bangsanya maju gitu. Cara mikirnya benar, sehat gitu kan. Itu kan bangsa kita maju ya. Majunya di kita kan ukurannya ada mall. Kalau kota udah ada mallnya itu berarti kotanya udah maju. Jakarta ini buat saya secara kebudayaan terbelakang. Orang masih ada orang naik motor naik trotoar, gimana kita bisa ngomong budaya maju? Lawan arah lagi. Ya, lawan arah. Ini kota ketinggalan. Kalau ada orang masih ngegaya-gaya orang Jakarta hanya gara-gara tinggalnya deket sama Monas tuh ya payah. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Boleh Bang Markus dulu yang ngasih tanggapan. Nih kira-kira di masa depan sosok atau karakter pemimpinan seperti apa sih yang diinginkan oleh Bang Markus supaya ini bisa mempercepat gerak langkah Indonesia menuju bangsa yang maju dan sportif? Silakan. Saya pikir sosok Pak Ganjar yang paling pas. Sosok yang kepribadian Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini punya kepribadian yang jiwa olahraganya ada gitu. Lari tiap pagi. Lari tiap pagi. Itu yang kita perlukan kan. Sosok pemimpin yang benar-benar gimana Indonesia ini bisa maju, gimana Indonesia bisa unggul gitu. Saya pikir sosok Pak Ganjar. Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Oke, kalau Mas Boni ingin yang seperti apa nih? Ya, jawabannya agak panjang dikit kalau sejarawan. Ada satu buku yang ditulis sama Arnold Toynbee. Arnold Toynbee ini seorang sejarawan, orang Inggris. Dia menulis tentang sejarah bagaimana sebuah peradaban bisa muncul, bisa naik, berkembang, dan bisa jatuh. Satu kata kunci, teorinya dia, karena di sebuah peradaban itu ada minoritas kreatif atau creative minority, orang-orang ya, yang mampu menjawab tantangan zamannya. Nah, Pak Ganjar misalkan gini,
Kita sekarang tantangan zamannya apa? Kita butuh orang-orang yang punya pengalaman. Memimpin yang mungkin dari riwayat hidupnya dia mulai, kalau di konteks dalam politik hari ini, dia pernah di legislatif, dia pernah di eksekutif, dia pernah punya pengalaman sehingga dia tahu apa tantangan Indonesia dan tahu bagaimana menjawabnya. Terus kita juga menghadapi banyak persoalan penegakan hukum yang kurang begitu ya, memuaskan publik. Ada Pak Mahfud di situ yang orang juga punya pengalaman. Dari formulasi dua orang ini, ya kan, melihat kebutuhan kita membangun peradaban Indonesia, maka Pak Ganjar, Pak Mahfud, sosok yang kita bisa lihat sebagai kreatif minority atau minoritas kreatif yang bisa menjawab tantangan zaman yang kita hadapi sekarang di Indonesia. Sehingga ya, kalau saya pasti Pak Ganjar dan Pak Mahfud, melihat dari teori-teori buku-buku sejarah yang saya baca, ini orang yang mampu menjawab. Oke, terakhir nih untuk menutup perbincangan obrolan kita hari ini, boleh silakan berikan satu gagasan progresif, pendek saja. Perlunya kita membangun manusia yang berbudaya maju dan juga sportif, silakan. Kita harus membangun karakter orang Indonesia dari karakter sisa-sisa jajahan menjadi karakter merdeka. Karakter orang-orang merdeka. Bagaimana karakter orang merdeka? Dia harus egaliter, dia anti feodalistik, dia pikirannya maju, dan dia nggak ngakalin gitu. Ya, kalau dia ngakal-ngakalin ya nggak bisa lah. Gitu. Nggak curang, nggak ngakalin, progresif maju ke depan. Dan sportif tentu saja. Oke, kalau Bang Markus silakan. Kalau saya melihat manusia yang sportif dari diri kita sendiri dulu ya. Gimana kita harus memperkuat mental, fisik dan rohani kita agar lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak Mas Boni dan juga Bang Markus sudah hadir di sini di Gagasan Progresif. Kawan-kawan progresif, seru sekali topik pembahasan kita kali ini. Membangun Indonesia unggul dengan budaya maju dan sportif juga berkepribadian nasional. Tentunya menjadi tantangan bagi pembangunan Indonesia ke depannya. Pemimpin bangsa dengan karakter dan visi misi yang tepat akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Semoga gagasan progresif yang kita bahas dapat memberi inspirasi. Terima kasih kawan-kawan yang telah bergabung. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tetaplah progresif menuju Indonesia unggul. Saya Vanda Reni, sampai jumpa dan terima kasih.